Tapops Underground adalah markas cabang kedua dari markas Tapops utama yang ada di luar angkasa. Bertempat di planet Bumi, Tapops U menjadi markas sekaligus tempat basis operasi Bobo Boy untuk menyelamatkan Power Spera, sekaligus menjaga Bumi. Karena basis operasinya di Bumi, Bobo Boy mengumpulkan sendiri para member yang akan bertugas pada Tapops Underground untuk menciptakan struktur pasukan yang kompleks dan baik, sehingga Bobo Boy bisa menjalankan misi secara terorganisir. Jadi, di konten kali ini kita akan membahas anggota Tapops Underground beserta perannya dalam organisasi Tapops. Langsung saja kita mulai, Bobo Boy Galaxy Musim 2 episode Tapops Underground Member. Let's check this out. Yeay! Anggota yang pertama kita ada Bobo Boy sebagai ketua pasukan. Seperti yang kita tahu, walaupun tidak dijelaskan kapan kenaikan pangkat Bobo Boy, tapi dari prestasi yang Bobo Boy lakukan selama menjadi anggota Tapops, itu sudah cukup membuktikan kelayakannya sebagai ketua pasukan Tapops Underground, sekaligus member terkuat dari pasukannya. Selain itu, bukti jika Bobo Boy adalah ketua pasukan adalah ketika penyerangan Retaka ke Tapops, Bobo Boy lah yang dimintai keputusan oleh member yang lain akan pergi kemana. Sehingga kawan-kawan Bobo Boy mau tidak mau harus menurut dengan keputusan Bobo Boy karena Bobo Boy adalah ketua pasukannya. Yang kedua, kita ada Yaya sebagai Lance Corporal sekaligus analis. Sebenarnya kenaikan pangkat Yaya sudah terjadi saat Yaya pertama kali bergabung dengan organisasi Tapops. Hal ini dikarenakan kemampuan intelektual Yaya yang sangat baik yang mampu memecahkan beberapa misteri yang sulit. Bahkan saat para petinggi Tapops berkumpul, Yaya ditunjuk sebagai analis untuk memecahkan motif penyerangan Retaka. Yang ini membuktikan jika para petinggi Tapops memperhitungkan kemampuan dari Yaya. Yang ketiga, kita ada Ying sebagai Lance Corporal sekaligus analis. Sebenarnya kenaikan pangkat Ying juga sudah terjadi saat Ying bersama Yaya. Dan bukan sudah jadi rahasia umum jika Ying itu sama cerdasnya seperti Yaya. Dan Ying memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi yang sangat cepat. Bahkan saat para petinggi Tapops berkumpul, Ying juga ditunjuk sebagai analis untuk memecahkan motif penyerangan Retaka. Ini alasannya kenapa jabatannya sama dengan Yaya, karena mereka itu diperhitungkan oleh para petinggi Tapops. Yang keempat, kita ada Feng sebagai driver kapal angkasa. Seperti yang kita tahu, Feng adalah senior bagi Bobo Boy dan kawan-kawannya dalam organisasi Tapops. Itu karena Feng yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota Tapops sebelum Bobo Boy bergabung. Walaupun tak sehebat Bobo Boy, tapi Feng terbilang sangat hebat karena dia berperan sebagai driver kapal angkasa di usianya yang masih sangat muda. Tapi perlu kalian ingat, Feng juga memiliki insting yang sangat kuat. Bahkan Feng adalah member terkuat kedua setelah Bobo Boy dan orang yang setia pada Bobo Boy. Yang kelima, kita ada Gopal sebagai member sekaligus kadet. Agak lucu sih emang, pertama kali bergabung bersama Bobo Boy, tapi di saat Bobo Boy sudah memiliki pangkat yang cukup besar, Gopal malah nge-stuck di Epical Glory. Maksudnya Gopal tuh stuck aja jadi kadet sampai sekarang. Hal ini adalah buah dari perilaku Gopal yang sering bermalas-malasan terus saat bertugas, sehingga pangkat Gopal yang tidak berubah. Itu terbukti dari Komandan Kokochi yang pernah menyindir Gopal yang tidak pernah naik pangkat, ya karena dia malas. Yang keenam, kita ada Ochobot sebagai navigator pasukan. Menjadi satu-satunya member Tapops dari ras Power Spera, ras yang harusnya jadi prioritas untuk dilindungi, tidak membuat Ochobot takut untuk membantu kawan baiknya, yaitu Bobo Boy. Ya walaupun tidak bisa bertarung, Ochobot sangat berperan penting bagi pasukan Bobo Boy karena dia berperan sebagai navigator atau penunjuk jalan karena kuasa teleportasinya yang sangat berguna dan bisa menjangkau banyak tempat di seluruh galaksi.
Yang ketujuh, kita ada Papa Zola sebagai kapten kapal angkasa. Sebagai manusia dari dunia lain, yaitu dunia game, Papa Zola merupakan karakter multitalenta yang sangat hebat. Itu karena walaupun Papa Zola ini lawak, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata manusia biasa. Kemampuan beradaptasi yang cepat membuatnya bisa menjadi kapten kapal di pasukan Boboiboy. Dan yang lebih hebatnya lagi, dalam waktu kurang dari 5 tahun, Papa Zola bisa menggapai kesuksesan di bumi beserta keluarga kecil yang bahagia. Yang kedelapan, kita ada Toaba sebagai penjaga pintu masuk markas. Seperti yang kita tahu, Toaba adalah kakek dari Boboiboy yang sedari awal memang sudah terseret di dunia peralienan. Sehingga wajar saja ketika dia ditunjuk sebagai penjaga gerbang Tapopsiu, Toaba setuju markas Tapops yang baru dibuat di bawah kedai Toaba Kokotiau sebagai penyamaran. Dan uniknya, Toaba merupakan seorang yang pernah menggunakan mantel Mas Mana. Yang kesembilan, kita ada Tokasa sebagai mentor pasukan. Selain sebagai mentor pasukan, Tokasa juga berperan sebagai mentor khusus bagi Boboiboy. Itu karena Tokasa memiliki peran untuk membantu Boboiboy untuk meningkatkan dan mengendalikan kuasa tahap ketiganya. Karena Tokasa juga mantan pengguna kuasa elemental. Selain itu, Tokasa juga bisa dibilang sesepuh yang menyimpan banyak sekali informasi soal kuasa elemental. Itu karena umurnya itu yang sudah lebih dari 1 abad. Yang ke-10, kita ada Kuali sebagai juru masak pasukan. Menjadi mantan musuh dari Boboiboy, Kuali adalah seorang petualang yang direkrut oleh Boboiboy karena hubungan mereka yang saling menguntungkan. Ya walaupun pernah ditipu Boboiboy, dengan senang hati Boboiboy itu menerima Kuali sebagai anggota Tapops sekaligus juru masak pasukan. Dan Kuali juga mendapatkan rekan berpetualang yang bisa membantunya untuk mengumpulkan bahan masakan yang langka. Sebenarnya masih ada member lain seperti Ketus dan Delbot yang kemungkinan memang member dari Tapopsiu. Itu karena Ketus merupakan kucing dari Boboiboy. Tapi sampai sekarang bak ditelan bumi, karakter Ketus ketika terlupakan oleh autor yang sampai sekarang belum pernah diceritakan, bahkan disebut kembali dalam cerita Boboiboy. Entah autor ini lupa atau mungkin Ketus akan kembali di musim ketiga Boboiboy. Entah, kita juga tidak tahu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tamu mendayu suara diramu. Yes! Yes! Jadi